Timnas Indonesia terus menunjukkan tren yang positif selama dinahodai pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Indonesia kini menduduki posisi 129 dalam peringkat dunia FIFA dan melampaui negara tetangga Malaysia. Hal ini berdasarkan rilis resmi FIFA melalui situs Inside FIFA.com pada Kamis, 19 September 2024. Hasil ini tentunya tak terlepas dari performa gemilang para penggawa Garuda usai mampu menahan imbang dua tim raksasa, yakni Arab Saudi dan Australia, dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Dalam rilis FIFA, Indonesia mengoleksi total poin 1124,17 dan memperoleh kenaikan poin sebesar 15,44 dari periode bulan Juli 2024. Sementara itu, negara-negara tetangga di ASEAN, yakni Thailand menduduki peringkat 100 FIFA. Vietnam bertengger di posisi 116, Malaysia menduduki peringkat 132 FIFA. Filipina ada di ranking 148, dan Singapura bertengger di posisi 161. Berikut adalah 5 besar negara dengan ranking tertinggi FIFA, sebagaimana melansir dari situs Inside FIFA.com. 1. Argentina 2. Prancis 3. Spanyol 4. Inggris 5. Brasil. Sementara itu, berikut adalah ranking FIFA para negara-negara ASEAN. 100 Thailand 116 Vietnam 129 Indonesia 132 Malaysia 148 Filipina 161 Singapura 167 Myanmar 180 Kamboja 183 Brunei Darussalam 187 Laos 196 Timor Leste. Jadwal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih bisa menambah poin FIFA melalui beberapa pertandingan resmi dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong masih harus menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024 mendatang. Sebagai informasi, Bahrain saat ini bertengger di peringkat 76 FIFA, sementara Cina berada di posisi 91 dunia. Apabila mampu menang dari kedua tim tersebut, maka tentunya Indonesia akan mampu menambah poin FIFA dan bisa menaikkan peringkatnya lagi. Klasemen sementara grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas di grup C akan mampu lolos ke gelaran bergengsi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sementara peringkat ketiga dan keempat grup C masih harus menjalani laga di putaran keempat. Berikut adalah klasemen sementara grup C. 1 Jepang, 6 poin. 2 Arab Saudi, 4 poin. 3 Bahrain, 3 poin. 4 Indonesia, 2 poin. 5 Australia, 1 poin. 6 Cina, 0 poin. Kabar mengejutkan datang dari timnas Australia di tengah perjuangan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Graham Arnold memutuskan mundur sebagai pelatih Socceroos usai melewati 2 laga awal dengan buruk. Kami menghormati keputusannya dan sedih melihat Graham meninggalkan timnas, tulis laman resmi Football Australia yang dilansir suara.com, Jumat, 20 September 2024. Keputusan mengejutkan itu diambil pelatih 61 tahun setelah menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain dan imbang 0-0 kontak timnas Indonesia
Kegagalan mengalahkan Indonesia itu membuat posisi Australia terancam di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia juga menjadi korban selanjutnya pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, usai hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Philippe Troussier juga didepak Vietnam usai dibantai 3 gol Indonesia di babak kedua. Kini, FA Australia bergerak cepat untuk mencari pengganti Arnold. Sebab, mereka akan menghadapi 2 laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Arnold sendiri sudah menangani timnas Australia sejak Agustus 2018. Ia menggantikan Bert van Marwijk yang dicopot dari jabatannya usai hasil mengecewakan di Piala Dunia 2018. Sejumlah pemain bertahan timnas Indonesia tampaknya harus berhati-hati dengan hadirnya Maes Hilgers yang selangkah lagi bakal menjadi warga negara Indonesia, WNI. Nasib mereka kini di ujung tanduk dan berpotensi tersingkir. Yang terbaru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders telah mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna DPR RI. Dengan demikian, keduanya selangkah lagi menjadi WNI dan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Hadirnya Maes Hilgers memang menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Sebab, ada satu pemain berkualitas lagi yang akan memperkuat lini pertahanan. Namun, hal ini juga bisa memberikan situasi tak nyaman bagi sejumlah pemain sebab mereka bisa terancam dengan hadirnya pemain asal FC Twente itu. Bahkan, peluang mereka untuk memperkuat skuad Garuda juga berpotensi semakin menipis. 3 pemain bertahan timnas Indonesia yang posisinya bisa terancam dengan hadirnya Maes Hilgers sebagai amunisi baru skuad Merah Putih. 1. Jordi Amat. Jordi Amat memang menjadi salah satu bek yang paling berpengalaman di timnas Indonesia. Namun, dia juga layak berhati-hati karena posisinya bisa disingkirkan oleh Maes Hilgers di jantung pertahanan. Pasalnya, secara usia, Jordi Amat telah semakin menua. Bek kelahiran Spanyol itu umurnya menginjak 32 tahun. Hal ini membuatnya kalah segar dengan Maes Hilgers. Tak hanya itu, pemain yang kini memperkuat Johor Darul Takzim, JDT, itu juga dianggap sering melakukan kesalahan fatal di jantung pertahanan. Hal inilah yang semakin mengancam nasib Jordi di skuad Garuda. Tak hanya itu, pemain yang kini memperkuat Johor Darul Takzim, JDT, itu juga dianggap sering melakukan kesalahan fatal di jantung pertahanan. Hal inilah yang semakin mengancam nasib Jordi di skuad Garuda. 2. Muhammad Ferrari. Di jantung pertahanan, Shin Tae-yong memang mulai mempersiapkan regenerasi baru dengan mempromosikan bek muda Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Dia jadi bek paling muda di skuad Merah Putih. Menit bermain yang diperoleh Ferrari juga terhitung minim. Sebab, sejauh ini, dia baru mengukir 2 penampilan. Itu membuat pemain berusia 21 tahun ini minim jam terbang. Oleh karena itu, Ferrari harus mulai berhati-hati dengan hadirnya Maes Hilgers yang bisa mendepaknya dari timnas Indonesia sewaktu-waktu. 3. Wahyu Prasetyo. Pemain bertahan lainnya yang harus mulai ancang-ancang dengan hadirnya Maes Hilgers ialah Wahyu Prasetyo. Meskipun performanya konsisten di kompetisi domestik, nasibnya tetap tak aman di timnas Indonesia, apalagi pemain asal Malut United ini terhitung minim penampilan di timnas Indonesia. Bek yang akrab dengan julukan Hulk itu baru mengukir 2 pertandingan saja di level internasional. Terakhir kali, dia bermain sebagai bek kanan dalam durasi hanya 4 menit pada laga melawan Australia. Hadirnya Maes Hilgers bisa membuat bek berusia 26 tahun ini merasa ketar-ketir.